Perkiraan tahun 83. Di sebuah desa sunyi di pinggiran Jawa Tengah, hidup seorang tukang kayu bernama Kasimun. Lelaki itu dikenal jujur dan pekerja keras. Tangannya kasar karena setiap hari memahat dan menebas kayu jati di bengkel kecil peninggalan almarhum bapaknya. Di rumah panggung sederhana yang dikelilingi kebun singkong, ia tinggal bersama ibunya, perempuan renta yang mulai rabun dan sering duduk di serambi sambil menenun tikar pandan. Meski hidupnya pas-pasan, Kasimun sedang menanti hari bahagia. Ia telah bertunangan dengan Lastri, gadis desa yang ayu dan rajin membantu orang tuanya di sawah. Keduanya sudah saling mengenal sejak kecil. Setiap sore selepas bekerja, Kasimun suka berjalan ke ujung desa, tempat di mana Lastri biasa menimba air di sumur tua dekat pohon randu besar. Di sanalah mereka sering berbincang tentang masa depan, menertawakan hal-hal kecil, dan berjanji menikah setelah panen ketiga tiba. Akan tetapi, di sisi lain desa, tepat di tepi jalan yang menuju arah pasar Girimarto, berdiri sebuah warung baru. Warung itu milik Sarinah, janda muda yang baru pindah dari daerah sebelah. Ia terkenal dengan racikan kopinya yang harum dan tatapannya yang sulit diabaikan. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang dibiarkan tergerai, dan suaranya lembut saat menyapa pembeli. Banyak lelaki desa yang diam-diam mampir hanya untuk melihatnya tersenyum, tapi Sarinah selalu tampak menjaga jarak. Suatu sore, saat Kasimun sedang melintas pulang dari bengkel, ia melihat papan warung Sarinah lepas diterpa angin. Tanpa berpikir panjang, ia yang sebagai tukang menolong memperbaikinya. "Wah, makasih, matur nuwun Mas Simun," ucap Sarinah sambil mengelap keringat di dahinya. "Saya nih nggak bisa pasang paku yang bener." Kasimun hanya tersenyum, menancapkan paku dan memperkuat penyangga kayu. Saat ia berdiri, mata mereka sempat beradu. Ada sesuatu yang ganjil. Tatapan Sarinah seolah menyimpan rasa yang lebih dalam dari sekedar terima kasih. Hari-hari berikutnya, Kasimun beberapa kali mampir sekedar minum kopi setelah bekerja. Tak ada maksud apapun, hanya karena warung itu terletak di jalan pulang. Tapi bagi Sarinah, setiap kedatangannya berarti lebih dari sekedar pelanggan. Ia mulai menunggu suara langkah Kasimun setiap sore, menyiapkan cangkir terbaik sebelum ia tiba, dan sesekali menatap lama dari balik tirai bambu ketika lelaki itu berlalu. Lastri mulai merasa ada yang berbeda. Kasimun kini sering pulang lebih larut dari biasanya. Suatu kali ia bertanya dengan nada lembut, "Mas, apa warung kopi itu yang bikin kamu lupa waktu?" Kasimun tertawa kecil, menenangkan hatinya. "Tidak, Dek, aku cuma bantuin orang. Kasihan dia janda sendirian." Lastri mengangguk, tapi di matanya tersimpan kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan. Sore itu setelah Kasimun pulang, Sarinah berdiri di depan warungnya, menatap arah rumah tukang kayu itu. Langit mulai berubah jingga dan angin dari arah kebun kembang berhembus pelan, membawa aroma bunga kamboja yang pekat. Daun-daun bergoyang seolah berbisik, dan di antara desir angin terdengar samar-samar bunyi seperti langkah halus seseorang berjalan di tanah kosong. Sarinah menatap lurus ke arah sinar senja yang memudar, bibirnya bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. "Mas Simun, kalau saja sampean tahu perasaanku." Angin berhembus semakin kencang, menggoyang tirai bambu warungnya, dan di kejauhan, bayangan hitam dari arah kebun kembang tampak bergerak perlahan, menyapu cahaya sore yang kian padam. Malam di wilayah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Angin hanya berbisik pelan, membawa bau tanah basah dan bunga kamboja dari arah kebun kembang. Di dalam warungnya yang mulai redup, Sarinah duduk termenung di sudut, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Sejak mendengar bahwa kabar Kasimun dan Lastri akan menikah bulan depan, dadanya seperti diremas. Ia menolak percaya, tapi kabar itu datang langsung dari mulut orang-orang pasar. "Kenapa bukan aku?" bisiknya lirih. Ia menggenggam dadanya. Air mata menetes membasahi kain jarik yang ia kenakan. Setiap kali mengingat senyum Kasimun, tatapan matanya yang tenang saat memperbaiki papan warung dulu, hatinya semakin sesak.
Cinta yang lahir dari kesepian kini berubah jadi kegilaan. Pada malam ketiga setelah kabar itu, Sarinah memutuskan pergi ke daerah Girimarto, menembus jalan berbatu dan hutan kecil. Ia menuju kubu kreot milik Mbah Darmo, seorang dukun tua yang terkenal dengan ilmu pengasihan dan pengikat asmara. Wajah Mbah Darmo keriput, matanya cekung namun tajam, seperti bisa menembus isi hati siapapun yang datang kepadanya. "Ono perlu apa nduk teko ngene?" tanya Mbah Darmo dengan suara serak. Sarinah menunduk. Saya pengen orang yang saya cintai tidak meninggalkan aku, Mbah." Dukun itu tersenyum samar, lalu mengambil sebatang dupa dari kendi di pojok ruangan. "Apa akibat jika hajatmu dikabulkan? Ya, pelet ini tidak hanya menarik hatinya, tapi juga mengikat jiwanya." Sarinah tahu, ia mengangguk, wajahnya penuh tekad. "Aku tidak ingin kehilangan dia, Mbah. Walaupun aku harus melakukan ritual apa saja." Ritual dilakukan. Tengah malam, di area kebun, di bawah pohon kamboja tua yang tumbuh miring ke arah jalan. Bulan tampak pucat, kabut menutupi sebagian tanah yang dulunya tempat membuang sesajen. Mbah Darmo membawa kendi tanah berisi getah pohon maja, tanah dari kebun sesajen dan selembar kain putih. "Sekarang, teteskan darahmu sendiri ke sini," ucapnya pelan. Sarinah menggigit bibirnya, meneteskan. Darahnya keluar ke kain putih itu. Bau amis bercampur dengan aroma dupa yang semakin pekat. Kain itu kemudian ditaburi kembang telon, kenanga, melati, dan mawar merah. Sembari Mbah Darmo merapalkan mantra yang terdengar seperti desisan ular. "Setelah ritual ini, hidupmu tak akan sama lagi. Jika target yang kamu tentukan berhasil, maka harus ada imbalan di depan yang harus kau berikan." Sarinah tetap diam, matanya menatap nyala dupa tanpa berkedip. Setelah itu, kain putih dibawa ke rumah, dikubur di dekat dengan rumah target yang dituju. Malam itu Sarinah langsung menuju mengendap ke rumah Kasimun. Tanah di sekitar rumahnya tampak berdenyut pelan, seperti nafas makhluk yang baru saja terbangun. Sarinah menatap lekat-lekat pojok halaman. Dengan cepat, dia menimbun barang tersebut. Malam itu Sarinah pulang dengan langkah goyah. Di rumahnya ia duduk menatap cermin, dan dalam pantulan kaca itu, wajahnya tampak sedikit berubah. Matanya lebih dalam, senyumnya lebih dingin. Sementara itu, di rumahnya Kasimun terbangun dari tidur. Keringat membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya ia melihat Lastri berubah menjadi Sarinah, menatapnya dengan mata merah basah dan suara lembut memanggil, "Mas Simun, aku sudah ada di sini, Mas." Kasimun menatap kosong ke arah jendela. Angin malam meniup tirai, membawa aroma samar kembang telon yang tak semestinya ada. Sejak malam itu, hidupnya perlahan mulai berubah. Sejak malam di mana mimpi anak itu datang, hidup Kasimun tak lagi sama. Siang-siang, di bengkel kayunya terasa sunyi dan berat. Palu dan gergaji yang biasanya tak lepas dari tangannya, kini tergeletak begitu saja. Ia lebih sering termenung, duduk di bangku panjang sambil menatap serutan kayu jatuh satu persatu. Sesekali ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Tapi suara halus itu selalu datang, lirih, lembut, dan memanggil namanya. "Mas Simun." Suara itu muncul hampir setiap kali matahari mulai condong ke barat menjelang maghrib. Terkadang seperti berbisik di telinganya, kadang muncul dari arah kebun kembang. Bila ia menoleh, yang tampak hanyalah kabut tipis dan bayangan pohon kamboja bergoyang diterpa angin sore. Dada Kasimun berdebar. Ia tahu suara itu bukan dari dunia yang sama. Lastri mulai menyadari perubahan pada tunangannya. Kasimun jarang makan, wajahnya pucat, dan matanya seperti kehilangan cahaya. Suatu malam Lastri datang ke rumah Kasimun membawa wedang jahe. Namun dari kejauhan, ia melihat lelaki itu duduk di halaman menatap kosong ke arah barat, ke arah kebun kembang yang gelap. "Mas," panggilnya pelan, tapi Kasimun tak menoleh. Ia hanya bergumam lirih seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Lastri menggigil.
Ia buru-buru masuk ke rumah memanggil Ibu Kasimun. "Bu, Mas Simun aneh, kayak orang lamun, ngomong sendiri," ucapnya cemas. Sang ibu yang sudah tua menatap keluar jendela, lalu beristighfar pelan. "Kemarin malam, Ibu juga dengar suara perempuan, Duk. Ngomongnya halus, menyebut nama Simun." Kabar itu menyebar cepat. Warga mulai berbisik-bisik di pos ronda mengatakan Kasimun kesambet atau kena pelet. Ada yang bilang ia diganggu arwah perempuan yang jatuh cinta padanya. Ada pula yang menuduh warung baru di tepi jalan itu menyimpan penglaris. Di hari berikutnya, sore, Kasimun mendadak meninggalkan bengkel tanpa sadar. Langkahnya pelan tapi pasti, seolah ada yang menuntun. Ia berjalan melewati jalan berbatu menuju warung Sarinah. Tubuhnya kaku, matanya kosong, seperti sedang berjalan dalam mimpi. Sarinah yang sedang menata gelas menatapnya tanpa kaget. Ia tersenyum tipis, seolah sudah menunggu. "Monggo Mas Simun," katanya lembut. Ia menuangkan kopi hitam ke cangkir tanpa bertanya apa-apa. Kasimun hanya berdiri di sana lama, tak berkata sepatah kata pun, sebelum akhirnya meninggalkan warung dengan langkah gontai. Malamnya, Kasimun bermimpi berdiri di depan cermin besar di kamarnya, tapi bayangan yang terlihat bukan dirinya. Wajah yang muncul dari balik cermin adalah Sarinah. Tersenyum manis, bibirnya bergetar seolah memanggil, "Aku sudah di sini, Mas." Tiba-tiba bayangan itu menempel di permukaan kaca, dan dari dalam cermin keluar tangan dinginnya menyentuh pipinya. Kasimun menjerit keras. Ceritanya membuat ibunya terbangun. Saat masuk ke kamar, perempuan tua itu melihat anaknya terduduk gemetar. Wajahnya pucat seperti habis disedot cahaya bulan. Ia menangis, memeluk anak semata wayangnya, lalu bergegas ke rumah Mbah Karyo, tetua desa yang dikenal masih memegang ilmu kejawen. Ketika Mbah Karyo tiba, ia memandang lama ke arah Kasimun yang menunduk lesu. Lelaki tua itu menyalakan dupa dan berucap pelan. Suaranya seperti bergema di dinding rumah. "Ada yang mengikat jiwamu, Mon, memakai getih dan kembang telon." Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara angin malam dari luar, membawa aroma samar kembang Kamboja yang menusuk. Langsung saja Mbah Karyo melakukan ritual. Tetua desa yang dikenal memahami ilmu kejawen duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya dupa menyala, asap tipis mengepul, perlahan membentuk pusaran halus. "Simun, kalau hatimu, jiwamu ingin lepas, jangan melawan. Pasrah, tapi jangan menolak," ujar Mbah Karyo dengan suara berat namun tenang. Kasimun duduk bersimpu di depannya, wajahnya pucat, matanya merah seperti orang kurang tidur. Sejak malam-malam sebelumnya, ia tak bisa tenang. Setiap kali memejamkan mata, wajah Sarinah muncul dari kegelapan, tersenyum sambil memanggil namanya. Tapi malam ini berbeda. Angin terasa dingin menusuk tulang, dan setiap helai rambut dari tengkuknya berdiri. Mbah Karyo menaburkan bunga staman di atas kelapa muda yang sudah dipotong bagian atasnya, lalu melumuri tangan Kasimun dengan air dari kendi tanah liat. Dupa semakin pekat, dan suara jangkrik di luar rumah mendadak hilang. Saat mantra dilantunkan, Kasimun mulai menggeliat kesakitan. Tubuhnya bergetar, keringat bercucuran. "Panas, panas Mbah," teriaknya dengan suara serak. Tangannya mencengkeram tanah, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Tiba-tiba dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, kental seperti darah busuk. Bau amisnya menyengat, membuat udara di ruangan itu terasa sesak. Ibunya yang duduk di sudut ruangan menutup hidung sambil menangis terseduh. "Duh Gusti, anakku, kedadean opo iki?" Mbah Karyo tetap tenang. Ia menepuk dada Kasimun pelan 3 kali sambil terus mengucap mantra dengan suara bergetar. "Soko getih dadi tali, soko rasa dadi iket. Saiki pedoto bali marang asale." Tiba-tiba tubuh Kasimun terangkat sedikit dari lantai. Matanya melotot. Suara erangan pelan bergema, seperti ada yang ikut menjerit dari balik tubuhnya. Dupa padam sendiri dan hanya cahaya minyak kelapa yang menyorot wajahnya yang kini tampak kehitaman. Setelahnya, Mbah Karyo menuju pojok halaman rumah samping.
menggali dan menemukan bungkusan yang ditanam oleh Sarinah. Setelahnya dilarung di sungai. Pada saat yang sama jauh di tepi jalan desa, di dalam warung Sarinah, lampu minyak tiba-tiba padam tanpa sebab. Hawa dingin menyapu ruangan. Sarinah yang baru saja menyiapkan kopi untuk dirinya sendiri terlonjak. Tubuhnya menggigil. Siapa yang ada di sini? Bisiknya ketakutan. Namun yang terdengar hanya suara angin, disusul bunyi ranting patah di luar warung. Ia berusaha menyalakan lampu, tapi tangannya bergetar hebat. Lalu tanpa peringatan, tubuhnya terhempas ke lantai. Darah segar menetes dari hidung dan telinganya, sementara matanya menatap kosong ke arah pintu. Sebuah bisikan diri terdengar dari luar jendela. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh kabar mengerikan. Tubuh Sarinah ditemukan di kebun kembang, dalam posisi terlentang di bawah pohon kamboja. Kulitnya menghitam, bibirnya membiru, dan matanya terbuka lebar menatap langit. Aroma bunga bercampur bau anjir darah memenuhi tempat itu. Tidak ada tanda perkelahian, tapi tanah di sekitarnya tampak seperti baru digali. Sementara itu di rumah Kasimun, suasana mulai tenang. Lelaki itu terbaring lemah, wajahnya pucat dan matanya kosong, tapi nafasnya mulai teratur. Mbah Karyo mengusap keringat dari dahinya, lalu berkata lirih, "Ikatan pelet itu sudah putus." Ibunya hanya mengangguk dengan mata basah. Dari luar jendela, angin kembali berhembus membawa aroma samar, kembang telon. Mbah Karyo menatap langit, tahu bahwa meski ikatan darah telah putus, bayangan cinta yang mati masih gentayangan di antara dunia mereka. Sejak malam kematian Sarinah, tak ada lagi warga yang berani lewat kebun kembang. Selepas maghrib, tempat itu kini seperti menyimpan rahasia yang tak boleh diganggu. Pohon-pohon kamboja di sana tumbuh makin lebat, batangnya menghitam, dan setiap menjelang malam suro, terlihat cahaya merah kecil berkelap-kelip di antara ranting. Kadang terdengar suara perempuan menangis pelan, seperti memanggil seseorang yang tak kunjung datang. Warga menyebut suara itu sebagai tangis penunggu kebun kembang. Beberapa pemuda yang nekat lewat mengaku melihat bayangan perempuan berselendang putih duduk di bawah pohon kamboja sambil menunduk. Tak ada yang berani mendekat karena udara di sekitar sana selalu terasa dingin menusuk tulang. Sementara itu Kasimun mencoba membangun hidup baru. Hari pernikahan pun segera dilakukan dengan Lastri, gadis yang sudah lama menyukainya, tunangannya. Namun sejak kejadian itu hidupnya tak pernah benar-benar damai. Walaupun seperti itu, Kasimun tetap kuat dan kadang-kadang meminta nasihat kepada Mbah Karyo. Tahun demi tahun berlalu. Desa itu berubah. Jalan setapak berganti aspal. Rumah-rumah kayu berganti bata. Tapi nama Sarinah tetap disebut dengan nada berbisik. Warga percaya arwahnya masih gentayangan di kebun kembang, menunggu seseorang yang dulu meninggalkannya. 40 tahun kemudian, Kasimun sudah tua, rambutnya memutih, tubuhnya bungkuk, dan ia kini tinggal bersama anak cucunya di rumah yang dulu tempat ritual penyucian dilakukan dengan Mbah Karyo. Akan tetapi, bahkan di usia senja, suara itu belum juga pergi. Kadang saat semua sudah tidur, ia duduk di kursi bambu di teras, menatap langit malam yang diselimuti kabut. Lalu terdengar panggilan lembut itu lagi. "Kasimun." Matanya berkaca-kaca. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus. Suatu malam, saat angin bertiup pelan dari arah kebun, terdengar ketukan lembut di pintu rumah. Dok 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 dok. 3 kali, pelan tapi jelas. Lastri yang sudah renta menggenggam tangan suaminya, bergetar ketakutan. "Sopo iku tengah wengi ngene?" tanyanya. Kasimun berdiri perlahan. Dengan langkah berat ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya hembusan angin dingin dan aroma kembang telon yang begitu kuat sampai menusuk hidung. Daun-daun kamboja beterbangan terbawa angin, jatuh di depan kakinya. Lastri menatapnya dengan wajah pucat. "Iki tondo, dheweke durung lunga." Suaranya lirih. Kasimun menatap jauh ke arah kebun kembang yang samar terlihat di kejauhan. Cahaya merah kecil tampak berkelip di antara pepohonan. Ia menarik nafas panjang, lalu berbisik, "Aku sudah berdamai dengan keadaan seperti ini, dan aku tidak akan ikut dengan panggilanmu." Dari kejauhan, suara perempuan terdengar lagi, lembut, menyayat, dan seperti datang dari dalam tanah. Malam itu sunyi sekali, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan.
menemani bayangan Kamboja yang bergoyang diterpa angin. Bau kembang telon makin pekat, seolah sosok Sarinah benar-benar berdiri di antara kabut, menatap dari balik gelap dengan mata yang belum rela melepaskan cinta lamanya. Dan di desa itu, legenda suara dari kebun kembang pun hidup selamanya sebagai pengingat bahwa cinta yang bercampur dengan gaib tak pernah benar-benar tercapai. Tamat. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.